مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu untuk melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan poin, yaitu pentingnya dialog dan komunikasi dengan anak, ya. Di antara metode berinteraksi, berhubungan dengan anak adalah dengan cara berdialog. Ini adalah cara yang paling efektif. Cara ini bisa mengurangi perselisihan, menghindari munculnya kesalahpahaman, dan akan membuka, ya, hubungan antara anak dan orang tua. Anak sebenarnya memerlukan orang yang memahami kondisi kejiwaannya dan bisa memenuhi kebutuhan perkembangannya. Oleh karena itu, anak membutuhkan ayah bunda yang sekaligus mampu menjawab masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaannya dengan rasional, masuk akal baginya. Ya, teman yang mendengarkannya, ya, sampai akhir pembicaraan, ya. Nah, demikian. Masalah yang paling sering dikeluhkan oleh anak, khususnya anak remaja, adalah orang tuanya jarang berkomunikasi dengan mereka. Bukan karena tidak mampu, ya, ataupun tidak bisa, akan tetapi lantaran waktu yang tidak ada untuk saling bicara, ya. Dan kadang-kadang orang tua juga mengalami kesulitan dalam mencari tema pembicaraan, ya. Sudah berhadapan dengan anak ini, apa yang mau dibicarakan kadang-kadang nggak tahu, ya, hingga akhirnya diam-diam saja, tidak terjadi dialog, ya, apalagi diskusi. Nah, tentunya hal ini harus dipersiapkan segala sesuatunya, terutama waktu, kesempatan, ya. Sisihkan waktu untuk bisa berdialog, ya, dengan anak. Kemudian yang kedua, kita persiapkan juga tema. Apa kira-kira yang ingin kita bicarakan dengannya, ya. Sehingga pembicaraan itu melahirkan sesuatu yang baik, ya, yang positif baginya. Kadang-kadang kita perlu menyampaikan nasihat melalui dialog, ya. Tidak satu arah, monolog, yaitu orang tua bicara terus anak diam saja mendengar. Tapi perlu dialog, yaitu pembicaraan dua arah, ya. Nah, demikian, ya, sehingga kita mengerti juga bagaimana perkembangan akalnya, ya, perubahan yang terjadi pada jiwanya, ya. Nah, demikian. Nah, karena seseorang itu dapat dinilai dari bagaimana cara dia berkomunikasi. Apakah anak ini sudah beranjak dewasa, sudah makin dewasa pemikirannya, atau masih sangat kekanak-kanakan, ya. Ini bisa kita lihat dari bagaimana cara dia berkomunikasi,
Ya, nah demikian. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi pada anak seiring dengan pertambahan usianya. Ya, yang paling ya signifikan adalah cara dia berkomunikasi. Ketika anak itu sudah mulai tumbuh remaja, cara berkomunikasinya beda dengan anak-anak atau kanak-kanak atau bocah. Demikian pula ketika dia sudah menginjak usia dewasa, tidak sama ya komunikasinya dengan cara bicaranya ya dengan anak-anak remaja. Ya, karena dia sudah semakin matang dan dewasa. Jadi salah satu faidah kita sering berdialog dan berkomunikasi dengan anak-anak kita adalah kita bisa mengetahui levelnya sampai di mana, bagaimana perkembangan kepribadiannya, ya. Nah, demikian. Nah, jadi kita bisa lihat juga kedewasaannya dari situ. Demikian juga komunikasi ini ya untuk berdiskusi masalah-masalah yang dihadapinya. Kadang-kadang perlu didiskusikan. Ada masalah-masalah yang perlu dicari titik temunya atau istilahnya win-win solutionnya ya, jalan tengahnya. Nah, itu tidak mungkin kecuali dengan cara berdiskusi ya, berdialog ya, sehingga kita tahu masalah yang sebenarnya dan dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, demikian ya. Di samping itu ya, berdialog dengan anak ini juga akan memunculkan ide-ide yang sebelumnya mungkin tidak ada ya. Nah, demikian. Mungkin ada beberapa hal yang belum sampai kepikiran sama kita ya, ide-ide baru mungkin ya, untuk maslahat bersama tentunya, untuk maslahat ya, terutama untuk maslahat si anak. Ya, demikian pula kadang-kadang ini untuk mencairkan suasana, misalnya membahas topik-topik yang menarik, yang up to date, yang terkini ya, yang kekinian, yang sesuai dengan dunia yang sedang dihadapinya. Ini akan memecahkan kebekuan dan kebuntuan ya, mencairkan suasana sehingga keakraban bisa lebih lekat, lebih dekat lagi ya, lebih besar lagi ya. Dengan demikian anak akan menganggap orang tuanya itu ya sebagai gurunya ya, sebagai pembimbingnya ya, seorang mentornya istilahnya, yang membimbingnya ya dalam satu kita katakan sekolah yang ya sangat luas besar, yaitu sekolah kehidupan. Karena yang jelas ya, kita itu punya pengalaman hidup ya lebih daripada si anak ya. Kita tidak mengajarkan ya modul-modul pelajaran kepadanya, tidak, ataupun materi-materi pelajaran ya kepada anak, bukan itu. Tapi kita mengajarinya hidup, karena kita tentunya sebagai orang tua punya pengalaman hidup yang perlu kita bagikan juga kepada anak. Nah, demikian. Maka ketika kita membuka dialog ringan ya, mungkin awalnya mungkin cuma beberapa menit, lama-lama kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, boleh jadi anak akan lebih senang mengobrol, berdialog dalam waktu yang lama ya. Nah, demikian, hingga dia mau diajak bertukar pikiran ya. Nah, demikian. Jadi kita akan ya lebih memahami si anak, dan anak juga akan merasa nyaman ya dengan orang tua. Dan komunikasi yang hangat dan lancar ini antara anak dan orang tua merupakan kunci penting dalam meraih maslahat bersama ya. Dan sebagai pihak yang lebih dewasa, orang tua semestinya bersungguh-sungguh ya, untuk kita katakan belajar dan memperbaiki diri agar bisa menjadi pendamping sekaligus pembimbing yang mampu menyuguhkan suasana yang hangat, perasaan yang nyaman saat berkomunikasi dan berdialog dengan anaknya ya. Nah, demikian. Terutama ya ayah kan begitu ya. Ya, kalau ibu mungkin ya kita katakan ya bukan partner dialog yang kita katakan yang nyaman ya bagi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, biasanya yang diharapkan, dinantikan untuk bisa berdialog dengannya adalah
ayah di sini ya. Nah, karena ayah ya kedudukannya kan sebagai ya kepala keluarga, ya pemangku kebijakan, ya pemimpin qawam, ya tentunya lebih berkompeten untuk ya berdialog dengan orang-orang yang menjadi bawahannya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, ada beberapa kesalahan sikap orang tua. Ya, ketika berdialog dengan anak bukan dialog tapi monolog. Yaitu apa? Tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk bicara. Tidak ada timbal balik. Dia cuma dengar, dan dengar. Ya, nah, kita nggak mengerti kalau dia cuma mendengar aja. Karena kita pancing untuk bicara, ya, agar kita mengetahui, ya, bagaimana kadar pemikirannya, tingkatan pemikirannya, ya, kemampuan akalnya, kecerdasannya. Ya, itu bisa kita lihat dari ya cara dia berkomunikasi. Kita bisa menilai dari situ. Jadi biarkan anak bicara sehingga kita bisa menilai sejauh mana kedewasaannya. Ya, bagaimana kita katakan kematangannya di dalam berpikir. Tapi kalau dia diam saja, ya cuma kita yang ngomong, karena ada juga orang tua yang seperti itu. Kalau sudah ngomong sama anaknya, dia saja yang ngomong. Ya, anak nggak boleh bicara, disuruh diam. Ya, lalu gimana kita bisa mempelajari si anak kalau dia cuma hanya diam? Manusia paling sulit untuk dinilai kalau dia diam. Ya, nah demikian. Tapi kalau dia bicara, kita tahu satu, apa yang menjadi isi hatinya. Yang kedua, tingkatan pemikirannya. Ya, nah kita bisa nilai manusia itu dari cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi. Ya, nah demikian. Tapi kalau dia diam saja, bagaimana kita bisa menilainya? Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah dialog, komunikasi dua arah antara ayah dan anak, ya, terutama anak kalau sudah masuk usia remaja, apalagi dewasa. Ya, dialog-dialog seperti ini harus intens dilakukan. Artinya harus lebih banyak lagi dilakukan. Ya, nah demikian. Karena masalah anak makin lama makin banyak. Ya, masalah bocah nggak sebanyak masalah remaja. Nah, ketika anak itu dewasa, masalahnya semakin banyak lagi. Ya, nah memang waktu yang mahal di sini. Ya, waktu yang bisa kita sisihkan untuk mereka itu yang berat sebenarnya. Ya, kadang-kadang orang tua itu kan dengan alasan sibuk menolak untuk berdialog, berbicara, ya, ngobrol dengan anaknya. Ada sebagian orang yang menganggap itu hal yang sia-sia ataupun nggak ada manfaatnya. Ya, mungkin dia nggak tahu ini orang tua seperti ini, apa faedahnya kita berdialog dengan anak, ya. Nah, untuk mengobservasi anak, ya kita perlu membuka komunikasi dengannya, ya. Nah, semuanya seperti itu. Ketika kita ingin mendalami sesuatu, kita harus mengobservasinya dengan melakukan ya interaksi, hubungan dengannya. Ya, kalaulah ya hewan saja perlu seperti itu caranya untuk bisa menundukkan hewan itu, menjinakkan hewan itu. Ya, kalau kita lihat ya orang-orang yang menjinakkan kuda, dia seolah-olah membuka komunikasi dengan kuda itu. Ya, nah sehingga ada rasa di situ. Dia memahami kuda, kuda memahami dia, sehingga kuda itu bisa jinak. Ya, nah demikian. Kalaulah hewan saja harus diperlakukan seperti itu, bagaimana pula anak manusia? Ya, nah demikian. Nah, banyak orang tua yang tidak mengenal anaknya karena kurang berdialog, ya, kurang berkomunikasi. Ya, nah zaman sekarang ini, ya, kita dimudahkan dengan alat-alat teknologi yang canggih. Di antaranya alat-alat komunikasi. Ada handphone sekarang, ya. Nah, lebih dimudahkan lagi sekarang ada WA, kita bisa video call, vid call, bisa ngobrol gitu walaupun tempat berjauhan. Ya, nah demikian. Seperti itu ya. Maka nggak ada alasan lagi. Ya, kita nggak punya waktu, karena kapanpun kita bisa melakukan itu. Ya, masa 24 jam nggak ada waktu sama sekali untuk misalnya berkomunikasi dengan anak, kan begitu ya.
Wallahu alam bisawab. Nah, kendala yang lainnya adalah sebagian orang tua ada waktu, cuma kadang-kadang kehabisan bahan dia. Nggak tahu lagi tema apa yang mau dia bicarakan dengan anak. Makanya kita katakan tadi ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah waktu, ya, waktu luang, ya. Yang kedua adalah ya tema pembicaraan. Ya, kita ingin membicarakan apa, ya, atau apa yang ingin kita bahas, ya itu harus kita persiapkan juga. Nah, demikian. Taib. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu membuka dialog dengan anak-anak kita. Ya. Nah, untuk anak bocah mungkin ya hal ini belum begitu mendesak. Karena kadang-kadang bocah itu asik sendiri dia. Diajak ngobrol, diajak dialog pun dia nggak peduli, ya. Itu bocah, kanak-kanak, anak di bawah 10 tahun, ya belum waktunya untuk dialog, ya. Ya bahkan ya mungkin dia lebih senang asik dengan dunianya sendiri, dunia bermainnya, kan begitu, ya. Tapi begitu dia menginjak remaja, ya, nah ini sudah berbeda, ya, sudah berbeda. Dia memerlukan seorang yang bisa dijadikannya sebagai mentornya, ya, sebagai pembimbingnya. Nah, demikian, gurunya, orang tuanya. Maka di sini dia sudah mulai membutuhkan yang namanya dialog, ya, anak remaja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada di sana orang tua yang bersikap otoriter, yaitu sok berkuasa, sehingga anak merasa dinihilkan keberadaannya. Seakan-akan hanya orang tua pihak yang boleh bicara. Anak tidak diberi kesempatan untuk bicara sedikit pun. Ya langsung di-cut, langsung dipotong. Diam kamu. Ya, kata si orang tua ini. Ya, ini enggak baik, ya, bagi si anak gitu. Ya, Ustadz, saya ingin menasihati anak. Ya, banyak cara untuk memberikan nasihat. Ya, banyak cara, ada banyak cara untuk memberikan nasihat. Salah satunya adalah dengan ya kita katakan ya berdialog, berkomunikasi. Ya, Nabi juga seperti itu. Nabi suka membuka pembicaraan dengan anak-anak remaja untuk memancing minat mereka. Kadang-kadang Nabi bertanya, untuk membuka pembicaraan Nabi bertanya, bisa dengan pertanyaan, ya, untuk ingin mengetahui bagaimana kadar akal mereka, ya. Nah, demikian itu Nabi SAW. Jadi Nabi jauh dari sikap otoriter, ya, terhadap anak. Jadi anak juga perlu diberi kesempatan untuk bicara, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan bersikap otoriter, ya. Yang berikutnya adalah suka menjelek-jelekkan, ya, suka memburuk-burukkan. Sebagian orang tua suka menjelek-jelekkan anak dalam semua hal, yang besar sampai yang kecil. Tidak mau melihat sisi positif. Ya, orang tua selalu ada orang tua yang suka mempermasalahkan masalah-masalah kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Bahkan ada yang langsung memarahi secara berlebihan ketika anak berbuat salah. Nah, ini satu sikap yang keliru, ya. Merendahkan anak itu dapat menjatuhkan mentalnya, dapat mengacaukan kepribadiannya, dan membuat dia jauh dari orang tua, ya. Maka hindari, ya, sikap ataupun cara yang tidak baik ini, yaitu suka menjelek-jelekkan anak. Salah satu bentuk menjelek-jelekkan anak adalah membandingkannya dengan anak yang lain. Ini sama dengan menjelek-jelekkannya, ya. Maka tinggalkan, ya, cara seperti itu, atau tinggalkan, ya, sikap suka membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Itu sama dengan menjelek-jelekkannya. Contohnya kita lah sebagai suami dibandingkan dengan suami yang lain. Istri kita membandingkan kita dengan suami yang lain. Apa perasaan kita?
ya terhadap sikap istri seperti itu, kita akan menuduhnya kamu menjelek-jelekkan saya. Ya, demikian anak juga, kalau kita suka banding-bandingkan dengan anak yang lain, wah si fulan aja, si fulan. Ini ya maksudnya mungkin ya baik ya, kalau cerita maksud dan niat ya, maksudnya supaya dia bisa meniru kan begitu ya. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Ya. Nah, itu lebih kepada menjelek-jelekkannya. Ya. Nah, demikian. Ya, seolah-olah ya kita mengatakan kamu buruk, dia yang baik. Ya, kamu tidak sebaik dia. Ya. Nah, demikian. Padahal ya setiap anak punya sisi positif dan negatif. Anak yang kita katakan baik itu ya juga punya sisi yang enggak baik kan begitu ya. Anak kita juga sama. Tapi kalau kita selalu melakukan seperti itu, ya anak pun jadi minder dan dia akan jatuh mentalnya. Ya, nah apalagi tertanam dalam benaknya orang tua saya sudah menghakimi saya sebagai anak yang enggak baik, anak yang jelek, anak yang buruk. Ya, nah demikian. Itu lebih menjatuhkan mentalnya ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan suka menjelek-jelekkan. Ingat, salah satu bentuk menjelek-jelekkan anak adalah membandingkan anak dengan anak orang lain. Ya. Nah, tinggalkan ya cara seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ya itu muncul dari kemarahan kita dan ketidakpuasan kita. Kita berharap anak seperti yang kita lihat itu. Ternyata anak kita enggak seperti itu. Kadang-kadang kita enggak bisa menerima kenyataan. Ya, kenyataannya seperti itu. Itulah anak kita. Suka enggak suka, ya kita enggak bisa mengingkari kenyataan. Tapi kadang-kadang kita lihat anak orang lain, wah, kepingin anak kita ya seandainya anak itu adalah anak kita, kan begitu ya. Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah anak kita. Apalagi itu ke bawah sampai di rumah kita membandingkannya dengan anak tersebut. Ya, ini berat bagi si anak gitu ya, untuk menjadi orang lain sebagaimana kita juga berat untuk jadi orang lain. Maka di sini kewajiban orang menggali sisi positif anaknya. Ya, bukan dengan membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ya, karena setiap anak punya masalah. Misalnya anak sebelah ya, kita katakan anak tetangga ya mudah menghafal misalnya, sementara anak kita susah sekali. Mungkin ada masalah ya pada dirinya, dia menghadapi masalah di dalam menghafal yang perlu kita pecahkan, bukan kita bandingkan. Nah, coba lihat itu si fulan A, si fulan B sudah hafal sekian, kamu juz am aja nggak tamat-tamat. Ya, kalau seperti itu ya, itu bukan motivasi yang benar ya. Maksud kita mungkin motivasi, tapi sebenarnya kita menjatuhkannya. Ya, nah demikian. Kita paksa dia untuk seperti si fulan, tapi kita tidak beri cara, bagaimana caranya. Itu kan konyol ya. Kita ingin dia seperti si fulan, kita paksa dia menjadi seperti si fulan, itu intinya. Tapi kita tidak kasih jalan, cara, bagaimana caranya gitu. Ya, mungkin ada masalah, bagaimana cara mengenyahkan masalahnya. Ya, dalam menghafal misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua itu ya lupa begitu ya. Nah, ataupun nggak tahu. Ya, sehingga berat bagi anak. Ya, dia nggak ngerti lagi bagaimana cara memuaskan orang tuanya. Apakah dia harus menjadi orang lain? Nah, seperti itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itu bukan membimbing. Membimbing itu nggak seperti itu. Ya. Maka kita perlu menuntunnya, memecahkan masalahnya satu demi satu. Ya, nah demikian. Dan menunjukkan arah dan jalan bagaimana caranya bisa seperti itu. Nah, anak akan merasa senang kalau dibimbing. Tapi kalau ya kita diojok-ojok istilahnya supaya jadi seperti itu, tapi kita nggak memberikan caranya, ya dia akan bingung gitu. Nah, dan yang ada dalam benaknya adalah orang tua saya kecewa dengan saya. Ya, orang tua saya tidak mengharapkan saya, dia mengharapkan anak seperti itu. Ya, demikian mungkin yang ada di dalam hati si anak.
dan dia akan kecewa, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya adalah ada sebagian orang tua menghukum dengan cara yang kurang bijak. Ini termasuk juga cara-cara yang nggak baik ya. Menghukum dengan cara yang kurang bijak. Sejak masih kecil, ada orang tua yang selalu memukul anak. Jika menolak, maka dianggap anak itu tidak baik, tidak hormat kepada orang tua. Padahal ada banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk memberikan sanksi ya, jika memang hal itu diperlukan. Ya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Hukuman berupa pukulan itu adalah ya, puncak hukuman. Enggak ada lagi di atas itu, mau diapain lagi setelah dipukul. Itu sudah puncaknya itu. Kalau kita ya, istilahnya kalau gasnya udah gaspol lah gitu ya. Artinya nggak bisa digas lagi itu kalau sudah memberikan hukuman berupa pukulan, ya. Maka kalau bisa hukuman itu jangan langsung puncaknya begitu. Setelah di puncak apalagi, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali yang mengulang-ulangi itu aja, memukul dan terus memukul. Karena sudah mentok di pukulan begitu ya. Ya, maka hukuman itu kita tidak menafikan hukuman. Coba bagaimana kita memberikan hukuman? Ya, nah demikian. Sanksi juga sama. Ya, kalaulah sanksinya langsung pukul, ya pertanyaannya setelah mukul, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menghukum anak ini? Nggak ada, karena itu yang sudah puncaknya, istilahnya. Ya, kalau dalam sisilah hukuman, dalam hukum hudud itu udah yang tertinggi itu, hukuman berupa pukulan, hukuman ta'zir ya. Berupa pukulan itu yang udah paling tinggi. Ya, nah demikian. Nah, maka kalau bisa hukuman itu ya bertahap. Ya, maka di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahapan ini ya, dalam memperlakukan istri misalnya, menghukum istri. Pertama apa? Fa'idhuhunna, nasihati dulu. Ya. Dan sabar memberikan nasihat. Ya, mungkin enggak cukup 1-2 kali. Ya, mungkin harus berkali-kali diulang-ulang. Ya, kemudian yang kedua apa langsung pukul? Enggak juga. Ada cara lain untuk istri, pisah ranjang. Nah, untuk anak mungkin bisa cara-cara yang lain ya. Membatasi uang jajannya misalnya, atau hukuman-hukuman lain yang mendidik. Ya, jangan langsung pukul. Nah, kalaulah begitu salah anak tanpa babi ibu, tanpa nasihat, tanpa cara-cara yang lainnya langsung pukul, besoknya kalau dia salah, apalagi yang bisa kita berikan kepadanya selain pukul? Akhirnya banyak orang tua yang ya capek sendiri dia mukul anaknya. Capek sendiri dia mukul anaknya. Ya, nah ini mungkin menunggu ya bisikan setan aja untuk menjerumuskannya kepada suatu hal yang buruk. Waliyadzubillah. Nah demikian, maka hati-hati itu ya. Ya, kalau kita memang perlu menghukumnya, maka hukumlah dengan cara yang bijak, yang ada nilai edukasinya, yang ada nilai tarbiyahnya. Ya, bukan hukuman kosong yang sekedar melampiaskan kekecewaan dan kemarahan saja. Ya, wallahu alam bishawab. Karena tentunya ya kita tahu bahwa hukuman itu bukan tujuan kita. Dia cuma wasilah untuk meluruskan anak kita. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman-hukuman atas satu kesalahan atau beberapa kesalahan untuk meluruskan manusia. Bukan itu tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dalam Islam hukuman itu bukan tujuan. Dia adalah wasilah. Ya, yang bisa dilakukan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di antara cara yang salah juga adalah memaksakan pendapat tanpa memberi penjelasan. Ini kadang-kadang menyebalkan juga. Kalau itu dilakukan terhadap kita, kita juga sebel ya. Misalnya atasan kita menyuruh kita satu pekerjaan ataupun satu perkara ya, yang kita tidak diberi ruang untuk minta penjelasan kepadanya. Ya, misalnya orang tua mengatakan kepada anaknya, "Sudah, kamu ikuti saja perintah ayah, titik." Ya udah.
Ya kadang-kadang anak juga perlu penjelasan. Nabi memberikan penjelasan, bukan hanya melarang. Ya, tapi Nabi memberikan penjelasan, bukan hanya memerintah, tapi Nabi juga memberikan penjelasan. Dan anak perlu penjelasan. Ya, sebagai contoh, Nabi berkata kepada Hasan ketika mengambil kurma zakat, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Nabi menjelaskan sebab kenapa Nabi melarangnya memakan kurma itu, karena kurma itu kurma zakat. Ya, kenapa kalau kurma zakat kenapa rupanya? Nah, keluarga Muhammad ahli bait tidak boleh memakan harta zakat. Jadi anak, ini Hasan waktu itu masih kecil ya, tapi Nabi memberikan penjelasan. Nabi tidak males ya, ataupun ogah atau gak mau lah gitu ya, malas-malasan memberikan penjelasan, tidak. Tapi Nabi memberikan penjelasan dengan rinci. Kita keluarga Muhammad tidak boleh, tidak halal memakan harta zakat. Ya coba lihat ya, Nabi tidak memandang ini masih kecil, enggak. Anak kecil juga perlu penjelasan. Ya, jangan biasakan kita memaksakan pendapat tanpa memberikan penjelasan. Kadang-kadang ini karena malas saja orang tuanya menjelaskan, maka dia larang, pokoknya nggak boleh, ya udah selesai. Ya, anak dibiasakan untuk taklid. Nah, kita mengajarinya untuk taklid. Ya, nah, nggak terbiasa dengan berargumentasi. Nah, wajar kalau anak nanti ketika dewasa ya dia juga melakukan cara yang sama. Atau karena kita katakan dampak dari pendidikan seperti ini, ya dia cenderung ya taklid saja karena dia dibiasakan taklid, ya tidak biasa mendengarkan argumentasi dan tidak terbiasa berargumentasi. Nah, ini adalah sikap yang sangat tidak positif. Di samping itu ini akan membuat anak tidak percaya diri, ya. Dan ada kemungkinan sebaliknya, bisa jadi anak itu menjadi anak yang ya dikatakan seperti lembu di cucuk hidungnya, atau sebaliknya ya anak akan memberontak karena merasa tidak dihargai pendapat-pendapatnya, ya tidak diberi ruang untuk bertanya. Nah, demikian. Jadi ini salah satu sikap yang salah, yaitu memaksakan pendapat tanpa memberikan penjelasan. Ya, sekali lagi anak juga perlu penjelasan dari apa yang kita perintahkan kepadanya, dari apa yang kita larang dia darinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian cara yang salah berikutnya adalah meragukan anak, selalu meragukan anak dan tidak memberikan kepercayaan. Ada orang tua yang terkesan suka memojokkan anaknya saat memberikan tanggapan terhadap apa yang ia lakukan atau apa yang dia katakan. Ya. Nah, ada beberapa ya kadang-kadang sebagian orang tua itu seperti seperti orang yang menginterogasi ya anaknya seperti polisi begitu ya. Ya, dan cenderung dia nggak percaya sama anaknya. Ya, nah demikian. Dan kalaupun anaknya jujur, dia menunjukkan murkanya. Tidak memberikan apresiasi sedikit pun atas kejujuran anak. Ya, lama-lama ya si anak ini juga akan mencari cara ya untuk bagaimana bisa membohongi orang tuanya. Maka perlu ya kita memberikan ruang pada anak untuk bisa jujur dan berani jujur. Maka jangan terlalu berlebihan ketika anak jujur ternyata kejujurannya tidak menyenangkan kita. Kadang-kadang anak itu jujur, tapi ketika dia jujur kita justru marah. Ya, nah, karena kalau dia jujur, dia mengatakan apa adanya, ya kita murka. Nah, ini kan akan menyebabkan atau akan membuat si anak berpikiran. Nah, kalau demikian adanya, kedepannya saya bohong aja, karena bohong selamat, jujur gak selamat. Itu yang ada dalam benak si anak. Maka ya arahkan dia untuk jujur, ya, dan beri dia latihan untuk mengemban amanah. Ya, kalau anak ya kita lihat tidak amanah atau tidak menjalankan amanah dan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya wajarlah dia perlu latihan. Ya,
Nah, kadang-kadang orang tua ini terlalu berekspektasi berlebihan, ya, memberikan tanggung jawab kepada anak, lalu anak harus perfect memikul tanggung jawab dan amanah itu. Ya, kadang-kadang anak itu ya sifatnya masih leler, kan begitu ya, masih mengabaikan tanggung jawab. Artinya dia perlu terus dilatih. Ya, bukan ya kita kita jadikan, kita buat dia menjadi, ya kita katakan orang yang merasa tidak mampu untuk mengemban amanah. Ya, misalnya apa, dengan meragukan anak itu dan tidak lagi memberikan kepercayaan apapun kepadanya. Ya, nah Nabi SAW melatih anak-anak sahabat itu ya untuk memikul tanggung jawab. Nabi pernah menyuruh Anas bin Malik ya dengan satu tugas, ya. Nah, dan bahkan Nabi memberikan kepercayaan kepada Usama bin Zaid untuk untuk memimpin sebuah pasukan. Nabi sering memberikan kepercayaan kepada anak untuk menguji mereka, untuk melatih mereka, ya. Nah, kalau anak salah, ya jangan langsung dijatuhkan, langsung dicela ya atas kesalahannya dalam mengemban amanah, tapi jadikanlah itu sebagai bentuk latihan agar dia bisa menjadi lebih bertanggung jawab, ya lebih amanah di dalam mengemban apa-apa yang diamanatkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib. Nah, demikian ya beberapa poin. Ya, berikutnya akan kita lanjutkan masih beberapa sikap-sikap yang salah yang harus diluruskan oleh orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih sekolah kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan dialog dan komunikasi diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sering bilang kepada anak saya yang kadang-kadang dia tidak mau ke masjid, yaitu jangan mau kalah dengan anak SD yang dia itu rajin ke masjid. Kamu itu bolong-bolong, sedangkan kamu bolong-bolong ke masjidnya. Nah, bolehkah dengan perkataan seperti itu, Ustaz? Iya. Iya. Mungkin ya sesekali ya kita menyebut seorang untuk bisa dijadikan contoh, ya mungkin masih bisa diterima ya. Tapi kalau selalu membanding-bandingkan dengan kalau tidak ada di sana kesan merendahkannya, ya mungkin masih bisa diterima ya, kita katakan seperti itu. Karena dari kata-kata seperti itu mungkin tidak mengandung unsur merendahkan, kan begitu. Allahu a'lam. Namun ya kalau bisa tidak usah dengan cara seperti itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin cara masuknya yang perlu kita perbaiki. Ya, kadang-kadang itu kan cara yang instan yang ingin kita dapatkan, bahwa si anak itu akan termotivasi. Tapi kita mungkin kurang memperhatikan bahwa kadang-kadang dengan cara seperti itu anak itu bukan justru malah termotivasi dia, ya malah seolah nanti dia akan mengatakan, nah itu kan dia, saya lain lagi. Ya, dan itu tidak mendorongnya untuk pergi ke masjid, kan begitu ya. Nah, demikian. Mungkin dengan cara yang lain, ya bukan dengan cara seperti itu. Itu cara instan yang ingin dilakukan oleh orang tua agar anaknya itu pergi ke masjid, kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah. Iya, baik. Terima kasih banyak sekolah Nazal Khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan.
Ya Ustaz, ketika anak remaja yang sudah balik seringkali sulit untuk disuruh sholat, bahkan sering dilakukan di akhir waktu, terutama subuh. Apakah mungkin sebagai orang tua itu tidak memarahinya, Ustaz? Apa yang dimaksud memarahi sini? Marah-marah? Apa yang diperlukan oleh anak di sini? Kemarahan? Atau apa? Anak di sini perlu bimbingan, ya, perlu dinasihati, ya, perlu dilembutkan hatinya, ya, perlu dikasih pencerahan, ya, pikirannya bahwa itu adalah suatu yang harus dia lakukan, ya. Nah, kemarahan di sini kadang-kadang nggak jadi solusi yang menyebabkan anak itu kemudian sholat, kan begitu ya, ataupun menyebabkan anak itu melakukan apa yang kita inginkan. Nah, demikian. Kita tahu ini masalah anak-anak zaman sekarang, ya, ya, di mana tantangannya berat. Ya, mungkin anak itu sudah kecanduan gadget, ya, aktivitasnya nggak lepas dari gadgetnya. Ya, ini banyak masalah seperti banyak dikeluhkan oleh orang tua, ya, anaknya susah sholat di awal waktu, susah ke masjid, ya, terutama subuh payah bangunnya, kan begitu ya. Nah, nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Coba perhatikan apa aktivitas anak kita. Allah waktu malamnya habis untuk main gadget, gimana dia bisa sholat subuh di awal waktu? Tidurnya aja kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi, asik main gadget. Atau sudah banyak tersita perhatiannya dengan layar gadgetnya itu. Seharian hampir 24 jam, itu yang dipelototinya, itu yang dipantenginya, itu yang dilihatnya, ya, nggak lepas dari itu. Lalu bagaimana dia bisa konsentrasi pada perkara-perkara lainnya? Ini masalah anak-anak remaja terutama pada hari ini, ya. Nah, godaannya kan sangat banyak dan besar, ya. Tentunya ini yang harus kita atasi, ya. Gimana caranya ini, ya, agar ya tidak tersita semua perhatiannya kepada gadgetnya misalnya. Karena itu yang menghalangi, ya, faktor utama yang menghalangi anak jadi ya ogah-ogahan sholat. Kadang-kadang ya sholatnya di akhir waktu, susah bangun subuh, ya, dan banyak lagi keluhan-keluhan lain yang ya kita katakan menjadi problem tersendiri bagi para remaja hari ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemarahan di sini apa bisa menyelesaikan? Ya, si ibu tadi tanya, apakah saya nggak perlu memarahinya? Kalau lah dimarahi, kira-kira selesai nggak masalahnya? Ya, mungkin anak karena kemarahan kita takut sesaat, tapi berikutnya dia ulangi lagi. Karena sumber masalahnya tidak kita selesaikan ini, ya. Nah, banyak anak itu yang jadi korban gadget, ya. Karena dia juga tidak bijaksana menggunakan benda itu. Konyolnya gadgetnya itu ya pemberian orang tua. Ya, semua fasilitas gadget itu dari orang tua, mulai dari alatnya sampai pada ya kita katakan kuota internetnya. Semua di backup sama orang tua. Lalu orang tua marah-marah karena anaknya malas sholat. Ya, ini kan muter-muter di situ aja nanti. Ya, akhirnya orang tua mengulang-ulangi kemarahannya sampai anak itu ya sudah biasa dengan kemarahan orang tua. Akhirnya semua sudah dianggap biasa. Ya, nah ini masalah ya mungkin yang dihadapi oleh para remaja hari ini. Ya, boleh kita kan susah lah ya kita untuk menjauhkan, memisahkan, menceraikan anak dari gadget hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali ya kita mengarahkannya bagaimana dia bisa bijak dan baik menggunakan gadgetnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tugas orang tua. Ya. Nah, jadi anak-anak seperti ini perlu didampingi terus, diberikan nasihat, diberikan ya pengarahan, ya diberikan masukan, ya dibimbing, dituntun, berusaha kita pecahkan masalah-masalahnya. Kadang-kadang anak nggak tahu, itulah masalah dia, ya.
Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemarahan akan membuntukan pikiran kita aja terhadap si anak. Ya, kemarahan akan membuat pikiran kita buntu dan kita nggak tahu apa masalah anak dan apalagi solusinya. Ya, nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya memiliki anak berumur 14 tahun. Sudah mulai memasuki masa remaja, sudah mulai mendebat ketika diajak berbicara masih dalam koridor terkontrol ya untuk masalah debatnya. Cuman saat ini sedang ingin sekali dibelikan HP karena teman-temannya banyak yang sudah punya. Nah, kami masih bertahan untuk tidak memberikan HP tersebut. Yang jadi pertanyaan, umur berapa bagusnya HP itu dikasihkan ke anak dan alasan apa yang bisa meyakinkan anak bahwa sekarang belum tepat untuk menggunakan HP. Nah, bagaimana, ini banyak pertanyaan saja tiga. Bagaimana cara agar anak tetap bisa terjaga di tengah pergaulan masa remaja tersebut seperti sekarang ini yang pengaruhnya mungkin yang luar biasa. Ya, seyogianya sebaiknya ya HP itu baru dipegang ketika dia sudah dewasa ya. Remaja ya sebenarnya belum begitu matang anak remaja itu untuk pegang HP. Ya, karena usia rusuk adalah usia di mana seorang anak sudah boleh diberikan harta. Ya. Nah, kalau dia punya harta boleh diserahkan harta kepadanya. Ya, mungkin kita analogikan itu dengan HP juga ya. Nah, anak yatim yang punya harta tidak boleh diserahkan hingga dia sampai usia rusuk. Ya, demikian juga HP kalau bisa kan begitu ya. Nah, tapi kalau tidak ya kadang-kadang karena tuntutan sekolah ya, apalagi masa-masa online kemarin kan begitu ya. Ya, sebagian orang tua dengan alasan ya mau tidak mau terpaksa tuntutan studinya ataupun sekolahnya ya, hingga akhirnya memberikan atau menyerahkan HP itu kepada si anak. Taib. Nah, dalam kasus ini ya sudah 14 tahun kan begitu ya. Nah, kalau bisa diulur-ulur sampai sejauh mungkin gitu ya, maka ulur-ulur saja begitu ya. Nah, hingga akhirnya nanti ya ketika anak itu mungkin sudah di akhir usia remaja atau pradewasa, ya barulah dia pegang HP itu. Ya mungkin di penghujung studinya ya, menjelang dia kuliah atau masuk kuliah atau melanjutkan pendidikannya, mungkinlah baru bisa dia pegang benda itu kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya akalnya juga sudah semakin matang, dia menggunakan ini juga ya dengan tanggung jawab penuh. Di samping itu dia juga sudah balik kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, dan hati-hati yang memberikan HP kepada anak yang belum balik, karena apapun yang terjadi itu tanggung jawab dosa orang tua kan begitu ya. Kalau dia sudah balik ya tentunya dia sudah menanggung ya apa yang dia lakukan sendiri. Ya, cuma ya juga kasihan anak ya ketika dia nggak tahu benda ini, kita kasihkan dia banyak buat kesalahan dengan benda ini. Ya, jadi perlu kematangan untuk memegang benda ini, ya benda yang namanya gadget, HP, smartphone dan sejenisnya. Ya, jadi dalam kasus ini kalau bisa terus diulur-ulur, diundur-undur kan begitu ya. Nah, meyakinkan dia supaya itu belum perlu, ya tentunya ya ini berkaitan dengan bagaimana orang tua bisa menyertai anak ya. Nah, hingga dia merasa tidak perlu disertai oleh HP ya. Nah, kalaulah orang tua kurang waktu untuk anak, tidak perhatian, ya wajar kalau anak merasa HP lah ya menjadi ya pendampingnya ya, bahkan pendamping yang sangat menyenangkan itu HP itu ya, seperti yang dilihat teman-temannya. Tapi kalau orang tua bisa menjadi pendamping yang baik untuk anaknya, mungkin dia tidak merasa perlu didampingi HP. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Ya, mungkin ada alat-alat di sana yang tidak personal ya, misalnya komputer yang bisa dipakai bersama kan begitu ya. Kita bisa melihatnya bersama ya. Ya, dan juga terbatas penggunaannya kan begitu ya. Nah, ini bisa ya kita jadikan sebagai penggantinya. Ya.
Nah, jadi memang perlu sedikit modal lah kan gitu, beli mungkin monitor yang besar, ya kemudian buka komputer bersama. Ya kalau misalnya HP itu perlu untuk hal-hal yang mungkin ya berat ya, komunikasi misalnya dan lain sebagainya, itu bisa digantikan dengan personal komputer atau ya sejenisnya yang tidak bersifat barang pribadi. HP ini sulitnya adalah dia menjadi barang pribadi yang bisa dibawa kemana-mana, menjadi pendamping, bahkan mendampinginya saat tidur. Nah ini kan satu hal yang tanpa batas istilahnya ya, susah untuk mengendalikannya dan mengawasinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebabnya anak-anak kalau bisa jangan pegang HP. Ya, tapi kadang-kadang dia perlu ya. Zaman sekarang zaman ya kita kata kemajuan teknologi, sains dan sebagainya, dia perlu alat ya. Maka kita bisa menyediakan itu ya, personal komputer ya. Ya kalau perlu pakai proyektor gitu sehingga bisa dilihat bersama. Ya kita lebih bisa mengendalikannya. Dan dia juga tidak jadi gaptek kan begitu ya. Tetap ya dia mendapatkan kebutuhan dan keperluannya. Untuk kita katakan perkembangan masa zaman sekarang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya internet ya. Kadang-kadang di sana ada hal-hal positif di internet. Kalau dia main internet di HP ini kan nggak terkendali. Tapi kalau di personal computer misalnya, ya kita beri layar yang lebar sekarang. Sekarang banyak monitor-monitor yang besar dan murah.